Ya hai perempuan hebat, kembali lagi di Morning Call. Selamat pagi. Selamat pagi. Aku terkesima melihat ini loh. Itu apa sih, kembang goyang? Bukan, itu tusuk konde. Tusuk konde, tapi berat banget Ari. Apa? Berat banget. Ya kan sanggul perempuan Jawa kan emang berat. Berat, gede. Gimana kalau Lebih berat lagi kalau Padang. Bedul. Itu sampai rumah gadang bertingkat-tingkat. dipakai. Bener. Mas Haji, oke, sekarang kita mau ngebahas pakem-pakem si kebaya tadi. Oke. Ya. Yang pertama, the do's and the don'ts-nya gitu Mas Haji ketika menggunakan kebaya. Kalau saya boleh sarankan, kita juga mengasih info kepada para pemirsa bahwa kita jangan salah kasih info untuk bagaimana cara memakai kebaya yang benar. Oke. Kalau memakai kebaya itu pakem-pakemnya harus benar-benar kita tidak boleh kita hilangkan ya. Saya tidak setuju, banyak sekali wanita-wanita di Indonesia memakai kebaya itu dengan jeans, dengan celana jeans. Untuk saya itu tidak baik sama sekali. Atau orang memakai kebaya ke pesta, udah pakai kain, pakai kebaya tapi rambutnya diurai, itu juga nggak boleh. Ya terus kalau atau enggak memakai kebaya Minimal cepol gitu ya. Minimal cepol, betul. Terus kalau pakai kebaya, pakai rok mini itu juga nggak boleh. Walaupun anak muda sekalipun kita jangan mengajarkan atau memberikan info yang salah. Kita harus tetap memberikan info yang benar kepada walaupun anak muda. Kamu mau pakai kebaya ke pesta, kamu pakai kain. Kamu mau kabayanya mau modern kayak apa silakan. Seperti ini yang Ari pakai juga terserah ya. Terserah, tapi yang penting totally dari atas sampai ke bawah itu adalah kamu cara memakai kebaya yang benar Kan gitu. apa namanya, kalau zaman sekarang tuh orang pakai kebaya itu ke acara-acara resmi, ke pernikahan, entah itu sebagai pengantinnya atau tamu atau orang tua pengantin gitu. Tapi kalau misalnya pengen nih, kan sekarang millennials tuh aku pengen hari-hari pakai baju nasional gitu. Tapi nggak mau ribet. Enaknya tuh gimana sih Mas Haji supaya kita bisa menggunakan hari-hari kayak oma nenek kita zaman dulu gitu. Ya, Begini loh. Hari-hari itu kan bisa baju nasional itu bukan hanya harus kebaya. Kalau kamu memakai kebaya tapi kamu memakai jeans atau kalau kebaya juga nggak bisa dipakai ke kantor udara dingin, air conditionnya dingin. Kamu juga nggak bisa nyaman, iya kan? Jadi pakai baju tradisional tuh banyak. Apa kamu pakai kain batiknya? Misalnya dari Bali, kain batik dari Jawa Timur, dari Cirebon atau kamu mau pakai ulos, pakai jaketnya NTT, dibikin jasnya. Kan itu juga mencerminkan Indonesia. Tapi kalau kebaya itu memang baju khusus dipakai untuk acara-acara tertentu. Gitu. Ya sakral gitu ya. Apalagi sekarang. Kaget sampai Ada saya. yang mau nanya nih kayaknya nih sama Mas Haji nih. Coba telepon atau video call nih. Halo, morning call. Coba radionya dikecilin. TV dong. Hah? TV. Oh iya. TV-nya dikecilin, kan tadinya 42 in jadi 14 in lah. Jangan, bukan volumenya. Oh iya. Morning call. Selamat pagi. Yes, oke. Oke, sambil Jadi kita Mas Haji, tunggu ya Bu ya. Iya, yang disebut kebaya itu adalah atasannya. Atasannya. Oke. Nah, sekarang kan banyak orang nih bikin kebaya. Nah kayak kamu gini mau pakai kebaya gini, kamu mau pakai celana panjang mungkin nggak apa-apa, tapi kan ini dari bahannya, dari apanya tidak mencerminkan beda betul dari cuman kebaya. Modelnya aja kebaya. Modelnya mengangkatnya apa sih namanya, kutu baru ya Mas Haji ya? Bukan. Sebenarnya bukan itu Kartini, kebaya Kartini. Kebaya Kartini. Kalau ya? kutu baru itu yang di tengahnya. Oh oke. Nanti kita bahas lagi tuh model-model kebaya ya. Halo. Morning call. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Lina dari Pamulang. Dengan Lina dari Pamulang. Lina mau nanya apa Lina? Pamulang. Yang dari Pamulang. Nah, kalau saya kan baru umur 17. Cuma saya suka pakai kebaya. Kalau misalnya dipaduin pakai sepatu kets masih boleh nggak sih? Masih Oke, boleh. Oke, siap. Bagaimana? Lina dengerin ya. Kamu dalam arti memakai kebaya itu dalam kebaya memakai kain atau kamu pakai kebaya bagaimana? Saya nggak ngerti nih. Kamu cara pakai kebayanya maksudnya kebaya gimana? Pakai kain, cuma kalau misalnya pergi ke pesta perkawinan, kalau pakai high heels kayaknya kan
karena masih muda kayak kelihatan lebih jadi kayak tante-tante. Nah, gimana kalau misalnya kelihatan lebih masih umur muda gitu pakai kebaya? Oke. Adek Lina, kalau saya boleh sarankan, kamu jangan pernah memakai kain dengan kebaya terus kamu memakai sepatu kets. Sepatu kets itu intinya adalah sepatu olahraga, bukan sepatu untuk ke pesta juga, bukan untuk sepatu memakai kebaya. Jadi kalau kamu nggak mau pakai hak yang tinggi, kamu cari selop yang haknya pendek. Tapi tidak diizinkan kamu untuk memakai sepatu sport, karena sepatu kets itu adalah sepatu olahraga. Oke, jadi banyak alternatifnya nih ya. Kalau emang nggak bisa pakai hak yang tinggi, mungkin pakai selop. Selop, iya, selop yang Iya. haknya nggak terlalu tinggi. Pokoknya sesuai biar nyaman aja ya. Iya, karena Iya. sepatu kets itu diciptakan kan memang dari awalnya memang sepatu untuk olahraga, bukan Iya. ya walaupun sekarang sedang tren ya, Iya. tapi bukan berarti. Tapi bagus juga nih yang tadi disampaikan oleh Mas Aji. Mungkin kalau misalnya pengen menggunakan sesuatu yang berbau Indonesia, bisa misalnya kain batik kita bikin rok, habis itu kita bisa rok. pakai cap. Jangan salah loh, batik pun kita bisa bikin kebaya, Yes, bergaya betul. kebaya, tapi dari bahan batik gitu Oke, loh. Mas Aji ngomongin soal kebaya nih, kan ini sebenarnya seperti yang tadi Mas Aji bilang, ini kebaya itu buat acara penting gitu. Nah, sekarang kan banyak sekali orang yang kebaya itu pakai bahannya brokat gitu. Sebenarnya bisa bahan apa aja sih Mas Aji untuk kebaya? Sebenarnya kebaya tuh bisa bikin apa aja. Buktinya dari bahan kaos kamu juga bisa bikin. Tapi memang itu adalah modern ya, Oke. modern. Jadi tapi kalau kebaya seperti yang kayak kita lihat di Nah, gambar ini, ini apa? ini kan kebaya dari brokat. Ini ya. yang kiri sama yang kanan kok beda sih Mas Aji? Sebenarnya sama, cuman kutu barunya aja yang kiri lebih panjang. Ya, nah Oke. kayak ini sebenarnya jangan dikeluarkan. Ini memberi info yang salah kepada masyarakat bahwa kebaya, dia memakai kebaya tradisional, kainnya tradisional, tapi rambutnya diurai. Oke. Itu nggak boleh. Setidak-tidaknya pakai kebaya kalau tidak mau nyunggar harus dicepol. Itu contohnya. Ya, kayak yang di sebelah kiri nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itu untuk saya salah cara berkebaya itu. Dia memakai bahan voal, bahan bunga-bunga dengan kain tipe sogan, ya. Itu dia memakai rambutnya diurai walaupun mereka anak muda. Itu Tapi salah. itu untuk bahan kebayanya dan perpaduan Bahan dengan kebayanya kainnya, itu benar kan ya? bahan kebaya zaman dulu, istilah Iya. kayak ibu-ibu kita zaman dulu ya. Tapi memang sekarang lebih orang lagi suka seperti itu. Tapi cara berpakaian itu salah gitu Oke. loh. Itu tidak boleh nomor 1, 2, 3 dari sebelah kiri itu salah. Nah, lihat. kalau ini apa nih, Mas Ini Haji? totally, ini baju bodo. Ya, Ini dari tidak bisa Sulawesi dibilang Selatan. kebaya ya? Ini nggak bisa dibilang kebaya karena dia memang pakai baju tradisional. Tapi inilah yang namanya kalau kita mau pakai baju satu dari satu daerah yang totally seperti ini ya, memang seperti itu tuh, lihat kayak contoh ini kan. Ini juga baju ya. ini Ini baju apa nih? bajunya kalau nggak salah Gorontalo ini. Gorontalo, Iya. ya. Oke. Jadi kalau misalnya pun mau menggunakan baju nasional untuk pernikahan kita sebagai pengantinnya, Totally, harus totally. Harus totally Iya. ya. Terus habis itu kalau orang tua pengantin gimana? Kalau sanggulnya juga mesti sanggul Jawa gitu ya? Ya kalau daerahnya yang diambil daerah Jawa ya semua harus sanggul Jawa, Oke. bapaknya juga harus pakai beskap. Ikutin pakemnya aja ya. Ikutin daerahnya. pakemnya gitu loh. Misalnya kalau nggak mau dipayes gitu, pakai sanggul modern juga nggak apa-apa kan ya? Mas Tergantung dari acaranya. Kalau biasanya kalau pengantin Jawa itu harus dipayes. Kalau dia mau dipayesnya hanya di akad nikah, tapi di resepsinya nggak mau dipayes. Oh gitu bisa Ya, ya? bisa Oke, gitu loh. Oke, nah ini dari mana nih? Ini Ambon, ya. Ini Ambon, Iya. Maluku. Maluku. Mereka juga punya baju nasional sendiri ya? Ya. Mm-mm. Nah, kalau menurut Mas Haji gimana nih? Perpadu padanan, udah ganti lagi. Oke. Ini satu kesatuan baju nasional juga ini Mas Haji ya? Dari Ya, Maluku ini ya? Maluku. Ya, ini pengantin Maluku ini. Sebenarnya kita bisa cari informasi dari mana sih Mas Haji? Karena kan banyak banget dan mungkin kali untuk kita yang pergi ke kawinan, kita lebih sering ngelihat baju kebaya Jawa Barat, Jawa Tengah Ya, gitu. kenapa seperti itu? Karena yang dipamerkan oleh para perancang itu adalah baju-baju kebaya dari daerah Jawa Iya. atau Sunda. Tapi sebenarnya perancang itu juga kayak saya waktu 2 tahun lalu, 3 tahun atau 2 tahun lalu, saya membawa kreasi saya dalam arti baju bodo. Uh-uh. Baju bodo yang sudah dimodifikasi
Dan orang itu lebih modern memakainya gitu loh. Oke. Jadi nggak harus pakai hiasan kepala, tapi lebih modern gitu. Tapi Kalau- tidak keluar dari pakemnya. Tidak keluar dari pakemnya. Kalau mau cari tahu soal pakem-pakemnya supaya kita nggak salah ketika berpakaian. Ini Kalimantan nih. Ke acara penting tuh lihat di mana sih Mas Haji? Nah, tuh lihat. Nah, kalau kita mau lihat info seperti itu, kita banyak membaca buku. Buku dari banyak kan itu ada tentang Indonesia Heritage. Setiap daerah itu mempunyai ciri khas bajunya masing-masing. Ya, Jogja sama Solo yang walaupun cuman in 1 Jaraknya, hour kita iya. perginya ke situ, tapi perbedaannya ada juga. Kepleset gitu loh. juga nyampe gitu Ya, padahal ya. istilahnya. Apa contohnya? Misalnya kamu pakai baju kebaya bludru, bawahnya kain sogan, tidak ada putihnya. Pasti orang bilang, pasti ini Solo. Gitu. Ketahuan cirinya. Ketahuan ciri khasnya. Kalau Baik, ada Mas putihnya ini Haji, pasti Jogja kita, gitu loh. tunda dulu, ada telepon masuk. Morning call, selamat pagi. Pagi, dengan siapa di mana? Dengan Arma Yunita di Medan. Ibu kayaknya perempuan ya, ini ya. Ibu, ya memang mungkin ibu. Iya, Ibu iya, di iya. Medan, Ibu. Ibu Yunita mau tanya apa? Sama Mas Aji ya. Iya, maksudnya gini loh, suku apa aja atau dari kalangan apa aja yang boleh pakai pakaian baju batik? Oh, aturan apa saja yang membolehkan, tapi ini baju batik loh, bukan kebaya. Heeh. Ya, kebaya maksudnya, maaf. Oh, kebaya. Oke, Ibu Yunita. Ibu kebaya, ibu dari Sumatera Utara. Halo Bu, Oh iya. Heeh. dari Medan ya, oke. Dari Medan. Ya, iya dari Sumatera Medan. Oke, jadi begini pertanyaan saya, apakah ibu mau memakai dari daerah Jawa atau mau memakai dari daerah Sumatera Utara yang ibu akan pakai gitu loh? Tapi kalau ibu memakai dari Sumatera Utara, ya ibu dengan harus aksesorisnya itu ibu mencari aksesoris dari Sumatera Utara, dari daerahnya ibu, supaya dari kesatuan. Jadi jangan sampai ibu memakai kebaya kurung, tapi aksesorisnya Jawa, gitu loh. Ya Bu ya, tapi kalau ibu mau pakai kebaya, ibu aksesorisnya ya harus aksesoris Jawa. Jangan ibu memakai kebaya tapi pakai aksesorisnya aksesoris Sumatera Utara. Ya. Apa Bu? Ya ini jauh banget ya Sumatera Utara ya. Iya, oke, terima kasih Ibu Yunita. Sama-sama. Oke, thank you. Jadi sekarang kan kita suka lihat nih acara untuk saudara-saudara kita dari Sumatera Utara. Mereka menggunakan ulos, terus habis itu bawahannya juga, tapi menggunakan brokat kebaya. Itu nggak apa-apa ya Mas Nggak Haji apa-apa. ya? Heeh. Nggak apa-apa, tapi yang brokat dia buat itu ya tetap harus sesuai dengan adatnya dia, Oke. ulosnya itu. Misalnya Oke. ulos itu kan adalah pakai baju Sumatera Utara. Sumatera Utara kan nggak ada kebaya yang ngepas di badan, maksudnya Iya, kayak kebaya kutu baru segala macam. Jadi dia harus pakai kebaya gaya Sumatera Utara, baju Kayak kurung. yang kayak baju kurung Iya, gitu. baju Melayu Baju gitu kan. Oh, yes. Tuh kan pasti banyak orang tahu. Kebanyakan kan ngeliat di majalah, roknya mau ulos, mau pakai kain ulos, tapi mau bikin kebayanya yang kayak begini lihat di Betul, majalah. iya. Padahal itu bukan harusnya. Sebenarnya bukan. Jadi kalau pakai ulos ya pakailah. Mau pakai kebaya Jawa boleh aja, tapi semuanya kamu harus lihat totally dari atas sampai bawah harus Iya. dilihat. Kalau kamu pakai kutu baru, bawahnya pakai ulos, rambutnya modern kan aneh. Iya betul. Pakemnya Oke. nggak boleh dihilangin, pakemnya Betul. tetap dijunjung ya. Ternyata Ya, banyak pas- banget yang dipelajarin ya. Iya, Banyak itu baru sedikit banget. loh. Nanti mau lebih banyak lagi, tetap jangan kemana-mana di Morning Call. Selamat pagi.